Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Abdul Rozak, Guru Produktif Teknik Sepeda Motor SMK Negeri 7 Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas 12 TPSM pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Mulai dari apa yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini, bagaimana saya merancang dan merencanakannya, bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana penilaiannya, hingga dampak apa yang ditimbulkan oleh pembelajaran yang saya lakukan. Penasaran bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja kita simak tayangan berikut ini. Check this out. Pembelajaran praktik bengkel sepeda motor di sekolah bertujuan untuk menyiapkan murid untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri sepeda motor, sehingga pembelajaran praktik bengkel harus dipastikan berjalan dengan optimal dan sesuai standar industri agar tujuan dapat tercapai. Namun, yang terjadi di kelas 12 TPSM SMK Negeri 7 Kendal, pembelajaran praktik kurang optimal karena kurangnya alat dan bahan praktik. Pembelajaran berlangsung monoton dan kaku, dan murid terbebani dengan laporan praktik yang memberatkan. Namun, ada juga beberapa hal positif, seperti sebagian besar murid bisa memainkan kesenian tradisional dan guru juga mengampu mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Sehingga berdasarkan situasi yang ada, guru memiliki rencana awal untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan model pembelajaran bermain peran atau role play dengan tema pelayanan bengkel resmi sepeda motor. Strategi ini dinamakan Simple Beres. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi guru, karena selain mengajar, guru diberikan tugas tambahan sebagai waka kurikulum dan juga PLT, Kasubag TU, dan dukungan finansial yang kurang dari sekolah. Untuk dapat melewati tantangan tersebut, guru melakukan pengaturan waktu kerja dan mengelola sumber daya aset yang dimiliki sekolah untuk membuat program yang berdampak positif bagi murid. Guru memulai aksinya dengan mencari literasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, bermain peran, dan pelayanan bengkel sepeda motor. Kemudian, guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, dan juga guru melakukan diskusi dengan murid untuk mengetahui kesiapan belajar dan apa yang menjadi kebutuhan murid. Dari hasil perencanaan, didapatkan hasil pertama, menata ulang bengkel sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan menambahkan beberapa ruangan untuk menunjang kegiatan murid, seperti perpustakaan mini, perpustakaan digital, dan media center. Kedua, menghadirkan diferensiasi konten melalui penyediaan materi baca, video pembelajaran, dan penyajian materi melalui demonstrasi atau unjuk kerja oleh guru dan murid. 3. Menghadirkan diferensiasi proses dengan melakukan pembelajaran role playing, simulasi pelayanan bengkel resmi di bengkel sekolah. 4. Menghadirkan diferensiasi produk dalam bentuk laporan praktik yang dibuat oleh murid dapat berbentuk sesuai dengan gaya dan minat murid. Setelah perencanaan selesai, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan dengan melakukan olahraga ringan dan pemanasan. Kemudian, guru mengecek kehadiran, pemberian motivasi, melakukan aversepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Memasuki kegiatan inti, guru menghadirkan diferensiasi konten pada saat penyampaian materi tentang pelayanan bengkel resmi sepeda motor. Penyampaian materi melalui demonstrasi dan unjuk kerja untuk murid dengan gaya kinestetik. Penyampaian materi melalui penyediaan video pembelajaran yang dapat diakses menggunakan komputer di media center dan handphone masing-masing murid untuk murid dengan gaya belajar visual dan audio. Penyampaian materi melalui bahan baca berupa buku di perpustakaan mini dan dalam bentuk digital di perpustakaan digital yang dapat diakses menggunakan komputer di media center dan handphone masing-masing murid untuk murid dengan gaya belajar visual. Selanjutnya, guru membagi murid menjadi berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 murid dengan berbagai peran profesi. 1. Pelanggan, 2. CS dan kasir, 3. Service advisor, 4. Petugas spare part, dan 5. Mekanik. Kelompok membagi tugas memerankan profesi. Kegiatan dilakukan dalam 5 siklus. Satu siklus pelayanan bengkel dilakukan dalam 60 menit. Setelah siklus selesai, dilakukan rolling peran. Sehingga setelah 5 kali siklus, murid akan selesai memerankan seluruh profesi. Dalam pelaksanaan simulasi, murid memiliki tugas dan harus mengisi lembar kerja sesuai dengan peran yang dia mainkan. Ketika menjadi pelanggan, murid harus menceritakan keluhan yang terdapat pada sepeda motornya dan menuliskan gejala kerusakan komponen sepeda motor di lembar kerja. Ketika berperan sebagai CS dan kasir,
Murid harus menerima pelanggan dan menghitung besar biaya servis dan menuliskan jenis dan biaya pelayanan bengkel di lembar kerja. Ketika berperan sebagai service advisor, murid harus mendiagnosa awal keluhan sepeda motor pelanggan dan harus menuliskan troubleshooting kerusakan komponen sepeda motor pada lembar kerja. Ketika menjadi petugas spare part, murid harus menata ruang spare part dan memberikan spare part sesuai permintaan mekanik dan menuliskan spesifikasi usia pakai komponen sepeda motor. Dan ketika murid menjadi mekanik, murid akan melakukan pemeliharaan dan perbaikan servis komponen sepeda motor dan menuliskan hasil pemeriksaan dan pengukuran komponen serta menganalisis hasilnya. Setelah 5 siklus pelayanan bengkel selesai dilakukan oleh murid, murid menyusun laporan praktek dengan bentuk yang sesuai dengan minat mereka. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan melakukan refleksi. Dampak yang dihasilkan dari pembelajaran Simple Beres adalah sebagai berikut. Hai, nama saya Tika dari kelas 12 TBSM. Pembelajaran dari Pak Rozak sangat menghibur dan menyenangkan sekali. Karena tidak hanya praktek, kita juga dapat memerankan peranan lain seperti menjadi SA, kasir, penjual spare part, dan lain sebagainya. Dan itu sangat melengkapi kebutuhan saya. Terima kasih. Demikian pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.